Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara dan adik sekalian jamaah pengajian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya rezeki batin. Khususipun nikmat Islam, nikmat iman, mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun berislam dan beriman atas kita wangsul malih wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kali-kalipun shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang diajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Bapak Ibu, kita lajengaken surat Ali Imran ayat 161. Wa maka nali nabiyyin ayyahul. Sampun Ibu. Bapak sampun nggih. Kita waos ayat 161 sampai 164 nggih. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyahul wa may Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 161 Surat Ali Imran Allah mengatakan
wa maka nali nabiyin yahul, dan tidak pantas, tidak selayaknya seorang nabi itu melakukan pengkhianatan atau penggelapan. Jadi ghil atau ghul itu sesuatu yang disembunyikan. Dalam konteks ayat ini terkait dengan ghanimah. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu menggelapkan ghanimah. Terkait dengan ayat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa pada waktu perang Badar, dalam riwayat ini disebutkan orang-orang itu kehilangan khotifah, semacam karpet atau permadani gitulah, dari rampasan perang. Lalu faqalu, orang-orang itu berkata, mungkin Rasulullah yang mengambilnya, begitu. Ada yang mengatakan demikian. Jadi pas perang Badar, di dalam riwayatnya, pas perang Badar, pada kehilangan sebuah karpet permadani. Lalu orang-orang mengatakan, opo jojo diambil Rasul ya, begitu. Maka fa'anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa maka nali nabiyyin ayyahun, dan tidak sepantasnya, tidak selayaknya seorang nabi itu melakukan penggelapan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah Ibnu Abbas juga bahwa ayat ini turun terkait dengan permadani berwarna merah yang hilang pada saat perang Badar. Sebagian orang kemudian menduga bisa jadi yang mengambil Rasulullah. Lalu isu itu merebak, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa orang-orang munafik pernah menuduh Rasulullah menggelapkan sesuatu atau mengambil sesuatu karena hilang, gitu. Lalu Allah menurunkan ayat ini bahwa tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi itu melakukan penggelapan. Nah, kalau konteksnya adalah perang Uhud yang mana ayat-ayat ini masih terkait dengan perang Uhud, ngaten nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa para pasukan pemanah yang bukan melarikan diri, para pasukan pemanah yang turun dari posnya, itu salah satu motivasinya adalah karena ingin mengambil ghanimah. Bisa jadi dalam pikiran mereka, kalau mereka tidak ikut turun untuk mengambil, maka mereka nggak akan mendapatkan, karena mungkin akan diambil oleh Rasulullah semuanya. Maka di dalam khawatirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi mengatakan, dia mengontekskan ayat ini dengan perang Uhud, mengatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah itu mengambil semua harta rampasan perang itu, sehingga kalian, wahai pasukan pemanah, ya tidak perlu khawatir sampai harus turun berebut untuk mengambil ghanimah tersebut dan mengabaikan instruksi Rasulullah. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu melakukan penggelapan.
mungkin saja orang lain, tetapi Nabi secara fitrahnya tidak mungkin. Nah, lalu kemudian Allah menegaskan tentang pengkhianatan, tentang penggelapan seperti ini. Siapa yang melakukannya? Allah mengatakan wa may yaghlul, siapa yang menggelapkan sesuatu, yang berkhianat, maka ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan datang sesuatu yang dia gelapkan itu pada hari kiamat, itu akan datang bersamanya. Lalu summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Lalu kemudian setiap jiwa itu akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Wa hum la yuzlamuna, dan mereka tidak dizalimi. Jadi ini merupakan ancaman tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang menggelapkan apapun, maka sesuatu yang dia gelapkan itu akan datang pada hari kiamat bersamanya. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Imam Ahmad meriwayatkan, Bapak Ibu rahimakumullah, dari Abi Malik Al-Asja'i dari Rasulullah, bahwa Rasul bersabda, a'zamul hululi indallahi zira'un minal ardi. Bentuk manipulasi penggelapan yang paling dahsyat, paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah penggelapan terhadap tanah. Tajiduna rajulaini jaraini fil ardi aw fid dari. Kalian mendapati dua orang yang saling bertetangga sehingga mereka ya berbagi tanah, atau yang bertetangga. Lalu salah satu dari mereka itu misalnya batasnya awalnya di sini. Kemudian tiba-tiba batas atau pagar itu bergeser. Salah seorang dari mereka menggelapkan, mengambil, atau menggeser patoke nopo pagere, meskipun hanya sezirok saja. Sehasta saja, segini tok, misalnya hanya segini tok, walaupun hanya segini, ya tadi dari siku sampai ujung jari, itu nanti faidza iktato'al, apabila seorang tetangga itu mengambil satu zirok tanah tetangganya, maka tawaqahu min sab'i arzina ila yaumil qiyamah. Maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. 7 lapis tanah itu akan dikalungkan di leher orang tersebut pada hari kiamat. Jadi orang yang menggelapkan orang yang bertetangga, ya biasanya kasusnya kan tetangga, atau yang ya tanahnya nopo niku bersebelahan. Orang yang bertetangga lalu menggelapkan tanah tetangganya meskipun hanya sehasta, maka nanti di akhirat tanah itu akan dikalungkan di lehernya. Ya 7 lapis tanahnya nih, karena bumi itu 7 lapis. Nah, kira-kira iso nggawa mboten? Lah
tanah sarit mawon awak dhewe pun tangisan gawane. Enggak mungkin bisa membawa. Jangan sak truk sak gerobak kon dikalungke nang leher apa ya iso. Itu nanti ngoten nggih. Tanah 7 lapis akan dikalungkan di lehernya. Nah, maka kita perlu berhati-hati. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Zaid berkata bahwa man zalama, siapa yang menzolimi meskipun hanya senilai 1 jengkal tanah, ngaten nggih, iku sak kilo, maka Allah akan mengalungkan tanah yang dia gelapkan itu pada hari kiamat 7 lapisnya. Jadi wong kalungan, ya nggak bisa dibayang ya, wong kalungan, kalung itu 7 lapis bumi, 7 lapis tanah, dibawa kemana-mana pada hari kiamat. Hal itu terjadi karena dia menggelapkan, mengambil tanah saudaranya atau tetangganya dengan cara tidak benar. Ini kita perlu benar-benar waspada dan hati-hati. Keporo awak dhewe niku mengurangi batas tanahnya awak dhewe sebagai bentuk kehati-hatian daripada kita mengambil tanah dari orang lain. Itu bentuk waroknya. Tapi kan ya kadang-kadang ngaten nggih kita menemui pager niku bisa jalan. Ngaten ta nggih? Kadang-kadang kita menemui kondisi kayak gitu. Awalnya dipageri kono kok mereman ngaten. Napa oleh ditanemi pisang ngaten nggih. Napa bambu. Lah niku anak-anakane saya maju. Ini kita perlu berhati-hati. Gara-gara ya tanah segitu buat apa sih gitu. Nanti di akhirat gawe wirange awak dhewe. Itu kan ya napa? Tidak layak lah begitu. Lah Allah menegaskan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan penggelapan dan pengkhianatan, maka sesuatu yang dia khianati itu akan dia bawa nanti pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, banyak sekali hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, nanti kita pilih beberapa saja. Ibnu Jarir meriwayatkan Bapak Ibu rahimahullah dari Abdullah ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, sungguh aku benar-benar mengetahui salah seorang dari kalian ya'ti yaumal qiyamati yahmilu syatan. Pada hari kiamat nanti datang dibangkitkan dengan membawa gendong seekor napa niku kambing yang mengembik. Ana wong dibangkitkan niku sing digendong kambing. Kambingnya mbak begitu. Lalu orang itu memanggil Rasulullah dengan mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Kanjeng Nabi kula ditulungi. Kok dienceloki wedhus. Nek laler sing mencelok ngoten enggak begitu berat lah niki sing nemplok niku wedhus. Lalu dia minta pertolongan kepada Rasulullah. Rasul mengatakan la amliku laka minallahi syai'an qad ballaghtuka. Saya enggak bisa membantumu. Lah dulu aku sudah menegaskan dan memberitahukan kepada kalian, jangan pernah sekali-kali menggelapkan
sesuatu. Lah kamu menggelapkan seekor kambing, maka ya kamu dibangkitkan dalam kondisi gendong kambing. Kemudian Rasul melanjutkan bahwa aku juga benar-benar mengetahui salah seorang dari kalian nanti datang pada hari kiamat dengan membawa seekor nopo niku unta. Wis saya abot nih. Seekor unta. Lalu kemudian selanjutnya Rasul mengatakan nopo niki seekor kuda. Yang mereka ini minta tolong kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan saya nggak bisa apa-apa. Wong dari awal ketika di dunia sudah tak peringatkan, tapi kalian ya tetap saja tidak mau mendengar. Jadi apapun Bapak Ibu rahimahullah yang kita gelapkan itu nanti di hari kiamat akan kita bawa. Nah, kita menggelapkan itu kan ya ketika nopo niku di dunia merasa yang namanya menggelapkan itu kan diam-diam, merasa nggak ada yang tahu sehingga tenang-tenang saja. Tapi nanti di akhirat, di dunia oke, kita tenang, orang-orang yang di sekeliling kita nggak tahu. Tapi nanti di akhirat semua orang dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir itu melihat kita. Oke, di dunia mungkin kita selamat, tetapi di akhirat awal dulu diisin-isin sini. Karena semua orang akan menonton dan melihat. Ono wong dienceloki kambing, dienceloki sapi, dienceloki beras mungkin ngoten ya. Beras napa ya macam-macam niku. Ya ana sing pasir, ada yang batu bata, ada yang macam-macam. Nah, kita perlu berhati-hati ya. Jangan pernah menggelapkan sesuatu. Karena itu nanti akan kita bawa. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hamid As-Sa'idi berkata bahwa istamala Rasulullah rajulan minal asdi. Rasul pernah mengangkat menjadi amil seorang dari Bani Azad yang namanya Ibnu Labbiyah atau Lutbiyah untuk mengambil sedekah sebagai amil zakat. Nah, setelah dia menariki atau mengambil zakat ke wilayah tertentu yang ditunjuk oleh Rasulullah, dia datang dengan mengatakan hadza lakum wa hadza uhtiyali. Ini untuk kalian, lalu yang ini tadi dihadiahkan atau diberikan untukku. Mendengar hal itu Rasul kemudian bangkit dan khutbah di atas mimbar dengan mengatakan mabalul amil nab'asuhu fayatsyu fayaqulu. Apa itu seorang amil yang saya utus, kata Rasul, lalu dia datang dan berkata ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadamu. Afala jalasa fi baiti abi wa ummi. Kenapa dia enggak duduk saja di rumah orang tuanya lalu menunggu apakah hadiah itu datang kepadanya atau tidak. Artinya apa Bapak rahimahullah? Sangat beda tipis antara orang yang berkepentingan terhadap kita lalu memberikan sesuatu. Beda tipis antara ya dia memang memberi hadiah atau dia ingin ya sama-sama tahulah diringanke urusan saya. Ini hadiah buat Anda. Itu beda tipis. Apalagi misalnya uang pajak ngoten nggih, urusane duit iki.
dia mungkin melakukan audit ke mana begitu. Lalu dijamu, setelah itu Pak tolong dimudahkan, dikasih amplop apa-apa, ini akomodasi Pak dan seterusnya. Oke ya. Itu hadiah napa gratifikasi ya. Lah kayak gini. Kalau memang itu hadiah, kenapa dia harus keliling-keliling dulu? Mbok duduk di rumah. Apakah orang-orang akan datang memberi hadiah kepadanya kalau dia nggak diangkat sebagai amil zakat? Karena bisa jadi niatnya orang yang wajib zakat memberikan zakat itu supaya hitungannya dikurangi, bisa jadi. Maka Rasul mencela salah seorang pegawainya yang diutus untuk menarik zakat lalu bilang kayak gitu. Ini untuk kalian, lalu ini diberikan kepadaku. Karena bisa jadi ya itu sogoan, itu gratifikasi atau yang sejenisnya. Maka setelah itu Rasul mengatakan wallazi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang dari kalian datang dengan sesuatu yang digelapkan atau menanggung sesuatu yang digelapkan, kecuali nanti pada hari kiamat pasti sesuatu yang dia gelapkan itu akan dikalungkan atau berada pada lehernya. Apabila itu unta, ya unta yang mengeluarkan suara khasnya itu. Apabila itu adalah sapi, ya sapi yang melenguh kayak gitu. Apabila kambing, dan seterusnya. Nah, Rasul kemudian mengatakan, Allahumma hal ballaghtu salatan. Ya Allah, apakah dengan seperti ini aku sudah menyampaikan? 3 kali mengatakan seperti itu. Maka di hadis sebelumnya kan, ketika ada nanti di akhirat orang-orang itu minta tolong kepada Nabi Muhammad dalam kondisi mereka sedang ditemploi ini kambing dan yang sejenisnya, Rasul mengatakan, saya nggak bisa membantu kalian, saya sudah menyampaikan dan mengingatkan dulu ketika di dunia. Maka di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa hadayal ummali hululun, hadiah bagi para pegawai itu adalah penggelapan, itu adalah hulul. Karena dia sangat berpotensi, hadiah-hadiah seperti itu sangat berpotensi untuk ya diselewengkan. Ya yang paling mudah ya pajak nih, daripada distorke nang pemerintah kabeh, ngoten nggih. Lagi beberapa untuk ya penarik pajak itu ya ben urusane gampang, ya padha-padha entuke misalnya kayak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan di yang lain-lain. Misalnya awak dhewe dadi bendahara apa, dan lalu kemudian serah apa lah iki sithik-sithik tinggu napa misalnya. Nah, itu kita perlu berhati-hati. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah diutus Rasul untuk ke Yaman. Di tengah perjalanan katanya setelah berangkat, sahabat Mu'adz ini disusul oleh utusan Rasulullah, diminta untuk kembali. Rasul ingin menegaskan, maka napa niku sahabat Mu'adz ya kembali. Lalu kemudian Rasul bertanya, kamu tahu untuk apa aku mengutusmu? Lalu Rasul mengatakan, menegaskan ya kepada sahabat Mu'adz itu,
janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin dariku. Karena sesuatu yang kamu ambil tanpa izin dariku untuk pribadi, ngaten nggih, itu merupakan bentuk dari penggelapan. Sementara siapa yang menggelapkan sesuatu, nanti di akhirat akan membawa sesuatu yang dia gelapkan itu. Karena inilah, kata Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal, karena inilah aku memanggilmu kembali sebelum kamu benar-benar berangkat ke Yaman. Oke, sekarang kamu sudah tahu, silakan berangkat. Jadi ya nggak boleh mengambil apapun, nggak boleh menerima apapun, karena dia sudah mendapatkan bisyarah, mendapatkan gaji, ada upah dari yang memerintah. Ya, jangan meminta apapun kepada kliennya, karena itu termasuk hulu. Ini bentuk kehati-hatian. Di dalam hadis yang lain ini kalau cupli mawon, banyak sekali hadisnya, nanti bisa dibaca bagi yang punya kitabnya ya. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah pernah mengatakan suatu hari Rasulullah mengatakan ya, mali fihi illa mithla mali ahadikum. Yang aku miliki dari ghanimah ini ya seperti apa yang kalian miliki juga. Artinya kita sama-sama. Iyyakum wal ghulul. Hati-hatilah kalian dari menggelapkan barang ghanimah, ini kasusnya. Karena sesungguhnya menggelapkan seperti itu akan menyebabkan kehinaan pelakunya nanti di hari kiamat. Meskipun hanya sekedar jarum atau benang, ya dikembalikan lagi kalau itu bukan punya. Karena kalau kamu ambil itu ya penggelapan. Begitu. Jadi sekecil apapun, kita harus menjaga diri kalau itu bukan benar-benar punya kita. Nggih, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah nggih, bagaimana apabila seseorang itu menggelapkan barang? Dia tahu kalau dia menggelapkan barang, atau ketahuan seseorang menggelapkan barang. Ini ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Salim bin Abdullah bahwa dia bersama dengan Maslamah bin Abdul Malik di wilayah Romawi. Lalu mendapati pada barang salah seorang itu sesuatu yang digelapkan. Jadi ada orang membawa barang yang itu bukan barangnya. Lalu kemudian Maslamah bertanya kepada Salim bin Abdullah itu, bagaimana ini? Kita mendapati seseorang menggelapkan suatu barang. Lalu Salim mengatakan, ayahku yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab pernah memberitahuku bahwa Rasul berkata, siapa yang mendapati harta hasil penggelapan, maka fahriku maka nopo niku bakarlah harta tersebut, ya, dibakar. Lalu waqala wahbisu, lalu
tahanlah pelakunya, wadribuhu, dan cambuklah. Itu hukuman di dunianya. Nah, ini merupakan Bapak Ibu rahimakumullah mazhab dari Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya. Jadi orang yang menggelapkan itu hartanya disita, dibakar, ngoten nggih. Lalu kemudian orangnya dihukum. Tapi menurut mazhab jumhur ulama, hartanya tersebut tidak dibakar, hanya pelakunya ta'zir, dihukum. Ya disita mestinya barangnya, tetapi tidak dibakar. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seseorang yang menggelapkan Al-Quran, tadi menemukan Al-Quran yang itu bukan barangnya. Bagaimana caranya ini? Ketika seseorang mendapati Quran yang bukan barangnya atau sesuatu yang lain juga, lalu kemudian orang itu diperintahkan untuk menjualnya, lalu hasil atau uang hasil penjualan tersebut itu disedekahkan. Itu caranya. Artinya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu hal yang syubhat atau kita tidak yakin, itu jangan sampai kita manfaatkan secara pribadi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 161 ini menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin melakukan penggelapan. Lalu kemudian siapa yang melakukan penggelapan, siapapun itu, nanti di hari kiamat akan datang membawa sesuatu yang dia gelapkan itu. Kemudian Allah akan membalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan tidak ada seseorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua akan mendapati hasil dari perbuatannya. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, afamanit taba'a ridwanallahi kamam ba'a bisakhatim minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Redaksi pertanyaan seperti ini itu Allah sebenarnya ya sudah tahu bedanya. Allah mengatakan, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah itu seperti orang yang kembali kepada Allah dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Apakah sama? Allah sebenarnya ya sudah tahu bahwa itu enggak sama. Tetapi Allah ingin ketika kita membaca ayat seperti ini, pasti di hati kita mengatakan, yo ora padha, mboten sami Gusti. Allah ingin mendengar jawaban kita itu. Karena dengan jawaban kita itu, saat kita mengikrarkan sendiri dengan mengatakan ya enggak sama, itu kan bukti yang sangat jelas atas pengakuan kita sendiri sebagai makhluknya. Sehingga ketika nanti di akhirat kok ada orang yang melakukannya, ya Allah tinggal mengulangi ini. Jarimu ora podo, nang tetep mbok lakoni. Ya sebenarnya kita semua tahu bahwa itu enggak sama. Allah juga tentu zat yang maha tahu. Tapi dengan jawaban, dengan pengakuan kita, itu hujahnya akan semakin kuat. Beda apa ora? Beda. Oke, beda ya. Lalu kemudian kita melaksanakannya. Tinggal dipilih, jarene beda. Lah kok kamu tetap melaksanakan.
Ya, di sini Allah mengatakan bahwa orang yang mengikuti keridhaan Allah itu tidak sama dengan orang yang kembali kepada Allah, karena bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah, kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tidak hanya kemurkaan, karena kadang-kadang orang itu ada yang bebal, orang itu ada yang saat ini wis napa nika wis angel dikandani, diamuk ki ora patek, ora digagas loh. Ketika dimarahi itu dia biasa wae, aku diamuk ora apa-apa. Tidak hanya dimarahi, tetapi wa ma'wahu jahannam, akan di tempat kembalinya itu akan berada di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ya tidak sama, tentu saja tidak sama. Hum darajatun indallah, mereka itu memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat kita di surga atau tingkat orang-orang di neraka itu beda-beda. Kalau surga itu darajat karena memang dari bawah ke atas, sehingga naik. Kalau neraka itu darokat, karena dari atas ke bawah, semakin turun. Itu darajat sama darokat. Maka fid-darkil asfali minan nar. Jadi kita semua itu berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang levelnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Di surga semakin tinggi level seseorang, semakin baik kualitas ketakwaannya. Di neraka semakin rendah tingkatannya, maka semakin buruk juga orang tersebut. Maka orang-orang munafik sebagai seburuk-buruknya orang itu nanti akan berada di kerak neraka, di tempat paling bawah dari neraka. Alikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tidak hanya dia ucapkan atau dia lakukan, oke? Beda antara amal atau pekerjaan dengan fiil, perbuatan dan qaul, ucapan. Jadi kalau apa yang dia kerjakan, ngomong itu ya pekerjaan, lalu kita melakukan sesuatu lewat anggota badan selain mulut itu juga pekerjaan. Jadi apapun yang kita perbuat dan apapun yang kita ucapkan, itu Allah Zat yang Maha tahu. Lalu kita dibalas sesuai dengan itu. Dan maka di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu basirum bima ya'malun. Allah Zat yang Maha tahu atas apa yang kalian lakukan, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Allah Zat yang Maha tahu. Nah, perbuatan dan ucapan itulah nanti yang menentukan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di ayat yang terakhir tadi Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah itu telah memberikan anugerah yang banyak kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus
di antara mereka seorang rasul, seorang utusan dari golongan mereka sendiri. Jadi diutusnya rasul dari golongan manusia itu merupakan anugerah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan diutusnya rasul dalam wujud manusia, kita ini bisa bicara, kita ini bisa bertanya, kita ini bisa berkumpul, kita ini bisa meneladani. Karena sesama manusia. Beda kalau misalnya Rasul itu seorang malaikat. Bagaimana kita bisa meneladani wong kita nggak apple to apple? Nah, ketika malaikat yang menjadi Rasul itu mengatakan lakukan begini. Mungkin kita sebagai manusia akan bisa beralasan, lho kowe malaikat iso ngono kuwi, lha aku menungso duwe nafsu ngene iki ya angel. Nah, seperti itu. Kalau rasulnya adalah malaikat. Tapi kalau sama-sama manusia, ya enggak ada alasan bagi kita. Wong ya padha-padha makeme, padha-padha dodolane, ngoten ya. Yamsu fil aswaq, Rasulullah itu ya napa niku berdagang, ya makan, ya minum. Artinya sama saja. Podo-podo maam segone kasarane ngaten. Kok yang satu bisa, yang satu nggak bisa? Ini masalahnya apa? Akan menjadi bahan evaluasi. Wong podo-podo menungsone ya butuh maeme, ya butuh minume, ya butuh yang lain-lain. Kok dia bisa, kamu nggak bisa? Nah, itu hikmah kenapa Rasul diutus itu seorang manusia. Biar memang kita bisa mencontoh. Artinya apa? Mungkin bagi kita untuk meneladaninya. Karena bagaimanapun Rasul itu seorang manusia. Kalau kita kok nggak bisa meneladaninya, itu ya gara-gara ketidakseriusan kita saja. Lalu kemudian tugas Rasul, ya, Bapak Ibu, terakhir nih, tugas Rasul yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Lalu wayuzaki, membersihkan hati kita dengan cara apa? Memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, melarang kita dari perbuatan yang mungkar, sehingga hati kita menjadi bersih. Lalu wayu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi membacakan artinya menyampaikan wahyu. Lalu kemudian mengajarkan kita kandungan isi dari wahyu tersebut, dari Al-Quran dan Al-Hadis itu, lalu membersihkan hati kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, berdasarkan ayat ini ya, Rasul itu tugasnya ngajari awak dhewe tauhid, ilmu yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengajari kita bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajari ilmu fikih, ibadah. Lalu kemudian mengajari juga bagaimana cara kita membersihkan hati supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tazkiyatun nafs, atau yang dalam bahasa lain disebut ilmu tasawuf. Itu tiga-tiganya diajarkan oleh Rasul. Maka ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu sak paket, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita hanya sekedar belajar fikih, bagaimana cara kita sholat, dan
kita nggak akan bisa menikmati sholat kita apabila kita tidak belajar ilmu tazkiyatun nafas. Jadi, ya nawak dhewe niku oke, kita tahu bagaimana syarat rukun sholat. Kita bisa melaksanakannya. Tapi bisa jadi ketika kita hanya sekedar mengetahui tata caranya saja, tidak belajar bagaimana kita bisa khusyuk, bagaimana cara kita menikmati, kita nggak akan mendapati apa-apa. Maka selain kita belajar fikih, kita juga harus belajar noto hati. Fikih kan noto awake dhewe kan, terkait dengan anggota badan kita. Selain kita harus menata diri kita, fisik kita juga harus menata hati supaya bisa menikmati. Maka tiga-tiganya ini harus jalan bareng. Kita melakukan ibadah itu ya sesuai landasannya betul, tata caranya betul, lalu kemudian yang ujungnya adalah bagaimana kita bisa menikmati ibadah tersebut sehingga ibadah bisa memberikan manfaat dan nilai yang diinginkan oleh agama kita. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas Rasul menyampaikan wahyu, mengajarkannya, lalu membersihkan hati mereka. Nah, kadang-kadang ilmu tazkiyatun nafas ini kita yang masih kurang. Awak dhewe berhenti di tataran fikihnya, berhenti di tataran tauhidnya. Apakah itu enggak baik? Sangat baik, karena memang tingkatannya seperti itu. Tetapi ayo kita coba untuk menaikkan lagi. Tidak hanya sekedar belajar fikih, tetapi kita belajar yang di atasnya. Piye carane aku iso nikmati salatku? Piye carane aku iso nikmati zakatku? Hajiku dan seterusnya. Itu adanya pada ilmu-ilmu tazkiyatun nafas. Yang dalam ranah tertentu disebut sebagai ilmu tasawuf. Ilmu untuk ngersii hati. Tentu tasawuf yang syar'i, yang sesuai dengan yang dituntunkan. Nah, kula nyuwun jangan alergi kita dengan istilah itu. Karena itu penting untuk ngersii hatine awak dhewe. Ya kalau awak dhewe harus belajar itu. Piye carane ben atine tenang, bagaimana untuk membersihkan penyakit-penyakit di dalamnya, bagaimana supaya kita bisa khusyuk dan seterusnya. Itu kan pembahasan ilmu tazkiyatun nafas yang nggak akan kita peroleh di dalam fikih. Karena fikih itu hukum formal saja. Yang penting wong kuwi salat sesuai dengan syarat rukunnya sah. Ya sah. Tapi bisa menikmati enggak? Ya terserah bisa menikmati apa ora. Lah awake kan yang penting sah. Oke, kita sudah sah, tapi bagaimana kemudian setelah itu? Yang dituntut kan seperti itu. Karena itu tiga-tiganya adalah tugas Rasul. Insyaallah mugi-mugi niki manfaat. Yang ngapunten babile wonten kelenten-kelentenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.